kembali lagi di Lokal Podcast bersama saya Nina Efriani sebagai host. Kali ini kita akan telah kedatangan alumni yang dimana dia ini telah lulus selama 3,5 tahun. Nah, oke. Jadi pembahasan podcast kali ini yaitu testimoni alumni dari bangku kuliah ke dunia profesional. Nah, yang di sebelah saya ini, kalian udah pasti tahu lah, udah nggak asing lah ya. Ya, yang cantik ini imut dan smart dan hebat banget. Udah bisa 3,5 tahun lulus di jurusan logistik kelautan. Oke, siapa beliau? Beliau ini adalah Teh Nabila dari angkatan 2000 berapa? 20 ya Teh. Gimana Teh kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabar? Alhamdulillah baik juga Teh. Sebelumnya makasih ya udah bisa dateng nih ke podcast logistik kelautan, lokal podcast yang udah effort banget datang ke kita. Terima kasih juga udah nyempetin waktu juga karena aku waktunya juga terbatas gitu, kalian juga nyempetin waktu luang aku juga. Terima kasih juga udah ngundang aku di sini, suatu kehormatan bisa untuk diajak ngobrol bareng kalian juga di sini. Terima kasih. Iya, sama-sama Teteh. Nih Teh, sobat loka ini pada banyak yang kepo nih Teh. Iya, gimana sih caranya kayak 3,5 tahun gitu lah Teh. Mana jurusan baru kan ya Teh, logistik kelautan ini 3,5 tahun, kayak gimana ya, pada nanya gitu gimana ya. Nah, kali ini kita buka podcast gitu Teh. Oke. Di Teteh ini gimana sih cara nyelesain 3,5 tahun dalam kuliah? Ada nggak sih strategi khusus yang Teteh lakuin selama itu? Oke. Kita ngobrolnya santai aja ya. Iya. Formal kayak soal 3,5 tahun lulus kuliah. Ya. Menurut aku pribadi ya, kalau dari aku sendiri nggak ada strategi khusus. Ya paling yaitu kalau kalian udah ada kuliah lah, kalian prioritasin kuliahnya terlebih dahulu. Ya boleh ikut organisasi lah, atau kalian bisa buka usaha sambilan, atau kalian sekalian ada part-time. Tapi kalau udah masuk kuliah ini, ya kalian harus fokus, ya minimal kalian harus ngerjain semua tugasnya. Terus juga kalian juga harus aktif di kelas, sama juga kalian ya jangan bolos lah atau misalnya ada absen. Nah itu sih, sama kalian juga diusahain dapat nilai jangan rendah. Nanti kan pasti kayak ada ngulang gak sih? Kalau ngulang itu nilai apa ya? Nilai mata kuliah. Iya. 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 Oke. Iya, jangan sampai ngulang mata kuliah juga. Tepat waktu gitu. Jadi kalian harus mikirin kuliah kalian, jangan mikirin hal yang lain. Itu sih sebenarnya nggak ada strategi yang aneh-aneh atau yang bikin kalian kepikiran. Jadi intinya itu fokus sama kuliah, sama target kalian kuliah itu mau apa. prioritas juga ya Teh. Oh, menarik juga nih. Nah, selanjutnya juga selama kuliah pasti kan Teh, di dalam itu pasti banyak banget kan tantangan, kayak adalah hal inilah. Nah, tantangan terbesar Teteh nih selama di kuliah apa tuh? Ada nggak? Dan gimana tuh cara nyelesain yang tantangan terbesar Teteh? Coba aja banyak sekali ya. Aduh. Ya, apa ya? Aku ini tipe orang yang nggak bisa belajar secara teori sama di kelas. Apalagi waktu itu kan waktu kuliah sempat 2 tahun COVID kan. Ya. Kayak online di laptop, natapin aja gitu. Kayak saya tuh bukan orang yang mau serajin itu ya. Kadang kalau di laptop COVID, kuliah aja sampai ketiduran. Tapi emang sih Teh kalau Ya udah minta maaf ya dosen, terus kemudian. Tapi gimana ya? Ya itu kalau kalian mau kuliah harus dipaksain gitu. Kalian juga ya sebenarnya dari diri sendiri juga harus ada motivasi dukungan dari orang sekitar kan ya. Biar kalian jadi semangat kuliah juga. Terus gimana ya cara menghindari tantangan itu sendiri ya? Yaitu harus diniatkan juga kalian itu tujuan untuk kuliah tuh buat apa. Jangan mentang-mentang kalian udah berhasil masuk ke kampus ini atau udah masuk jurusan ini, ya udah gitu kalian leha-leha. Sama jangan mudah jenuh. Coba kalian refresh otak kalian, belajar secukupnya juga.
main juga secukupnya kayak gitu sih. Oh, kayak gitu ya teh. Nah, menurut teteh sendiri nih, IPK itu penting nggak buat teteh? Iyalah, kalau kalian pas udah masuk kuliah mah pasti IPK penting ya. Kalian itu kalau kuliah usahain nilai kalian harus naik terus. Ya, kalaupun ada yang turun kan jangan sampai kepalanya gitu, misalnya dari 3 koma jadi 2 koma. Kalau bisa ya minimal kalian mempertahankan nilai kalian yang bagus lah, 3 ke atas kayak gitu kan. Itu kan nanti juga bakal diperhatikan tuh sama perusahaan kalau kalian mau magang atau masuk kerja gitu, atau kalian mau ikut organisasi luar juga kan kalian diperhatikan tuh dari IPK-nya. Jadi mereka tuh bisa tahu, bisa nilai kalian tuh seberapa niat sih, sama rajin kah kalian kuliahnya, atau kalian tuh bisa memahami ke sih apa yang kalian selama ini pelajari selama kuliah gitu sih. Penting sih kalau itu mah pasti. Jadi penting banget ya IPK. Oke nih. Menurut teteh dalam nilai ya, dalam nilai mata kuliah, kan mahasiswa ini ada dua tipe ya, kayak yang kalau misalkan dapat B itu kayak aib banget, aduh dapat B kayak malu banget gitu ya, kayak padahal sisi lain mahasiswa lain kayak kalau B itu ya udahlah yang penting lulus aja, kayak ya udah B itu baik kan, kayak ya udah. Nah teteh ini tipenya yang mana nih mahasiswanya? Ambis atau yang biasa aja gitu? Enggak sih, aku sebenarnya tipe orang yang biasa aja, bukan yang ambis gitu. Jujur aku juga banyak kok ya dapet nilai B gitu. A juga terbilang A itu bisa dihitung jari kan, cuman aku diingatkan untuk menghindari nilai C gitu ya. Kata aku dia bukan aib sama sekali sih, dia masih di kategori nilai yang sangat baik ya. Kata aku tidak, yang kalian yang dapat nilai B bukan aib sama sekali. Itu udah baik banget Ya, baik yang dapat nilai C juga itu bukan aib sebenarnya ya, kan gitu. Balik lagi nilai juga ya, itu kan hasil dari usaha kita juga. Kita udah berusaha keras, hasil yang kita dapatkan ya juga itu kan disyukuri, asalkan jangan nilainya C ke bawah kayak gitu. Nah itu berarti pada kalian kuliahnya kayak gimana kalian gitu. Jadi yang dapat nilai B itu udah bagus. Tapi kadang juga ada sih mahasiswa yang amin juga kayak protes juga, kayak seharusnya saya tuh A gitu. Iya sih, ya gitu deh. Gimana ya, karena aku juga nilainya dapat B dan aku ya udah bersyukur aja. Aku jarang menuntut untuk memperbaiki nilai. Waduh. Bukan tipe anak yang ambis. Keren banget ya. Kita selama di LK nih kan ada tuh suka ada proyek penelitian kayak gitu. Nah, di dalam salah satu proyek itu ada nggak yang paling berkesan banget buat Teteh? Ada. Ini balik lagi ke zaman COVID. Waktu itu kan kalian udah ini belum sih ketemu mata kuliah proyek konsultasi? Belum ya? Belum. Nanti ya berarti. Ya. Nah aku kan pertama kali itu langsung terjun ke perusahaan. Nah itu pertama kalinya aku ketemu sama teman-teman, seangkatan, kayak gitu kan, satu kelompok. Nah aku tuh pernah kuliah proyek konsultasinya di Jakarta, di PT Unilever Perdana. Itu ketemu sama teman-teman. Jadi baru kayak di online sama di offline kan kita belum mengenal ya karakter mereka kayak gimana. Nah pas ketemu langsung tuh, oh ternyata mereka kayak gini, bentuk aslinya kayak gitu. Gimana cara mereka ngobrolnya tuh beda sama yang di online kan. Nah, itu tuh seru banget kan, apalagi kita terjun langsung ke perusahaan kayak itu perusahaan yang bergerak di bidang bahan kimia juga kan. Jadi kita kayak ngeliat storage-nya, layout-nya seperti apa, bikin penelitian, jurnalnya juga kita buat sama-sama. Terus kita juga kayak mengenal satu sama lain kan, siapa yang aktif, kita bisa kerjasama bareng kayak berdasarkan tugasnya kan. Proyek konsultasi itu kan susah ya tugasnya gitu. Jadi kayak gimana sih kita cara komunikasinya biar gak miskom, biar tugasnya selesai tepat waktu. Itu sih yang berkesan salah satunya. Karena pertama kali kita semua teman-teman. Baru pertama kali sama teman-teman langsung ke proyek. Iya, langsung ketemu. Aduh, seru banget ya Teh. Iya. Nah, ini di semester, apalagi semester ganjil, biasanya kalau aku sekarang semester 3 atau semester 2 akhir itu suka ada kayak organisasi gitu ya Teh. Nah, menurut Teteh ini organisasi itu penting nggak buat Teteh? Dan gimana sih cara di organisasi itu dapat mengembangkan keterampilan dan juga kepribadian yang lebih baik lagi? Iya, ini balik lagi pandangan aku ya, mungkin pendapat orang lain kan beda-beda tuh. Kalau menurut aku organisasi itu penting banget, karena kalau misalnya kita di
sekolah atau SMA kan kayak ekskul, ya udahlah kita mah pasti cuman kayak gitu-gitu aja, atau yang nggak gitu-gitu aja sih, paling mau lebih fokus ke prestasi untuk individu juga kan, Iya. kayak perlombaan kayak gitu-gitu. Nah kalau organisasi di kuliah ini udah beda kan, kayak aku walaupun cuman fokusnya ikut himpunan mahasiswa festival kan, Himalaka, tapi itu feel-nya beda banget karena kita kan emang harus ditargetkan untuk kerja sama tim. Bikinlah program-programnya juga karena aku masuk pengabdian masyarakat juga tuh, kayak waktu ikut di pengabdian masyarakat di Desa Lontar, Ya. kayak kita juga harus gimana ya, kalau yang orang introvert tuh nggak boleh diem gitu. Kalau di organisasi kita tuh harus udah bisa ngebangun karakter kan, harus terbiasa berbicara sama orang-orang baru. Belum kita memperkenalkan diri dengan warga sekitar, nanti untuk pengabdian kayak gimana kan, kita juga harus berusaha lama memperkenalkan diri. Kita tuh buat apa sih di sini? Terus Harus berani juga ya. Cara benefit kita yang akan dikasih ke mereka tuh seperti apa? Terus biar mereka juga respect kan ke kita. Nah terus cara gimana ya attitude kita di mata mereka seperti apa kayak gitu. Terus di dalam internal kita sendiri kayak gitu kan, kita tuh harus gimana ya, aktif, saling ngebantu juga, saling komunikasi juga penting. Nah makanya kalau ikut organisasi ini kayak semacam apa ya, lompatan untuk nanti ke dunia karir lah. Karena kalau kalian nggak ikut organisasi sama sekali, kayaknya nanti pas di dunia kerja kalian bakal agak kaget gitu. Karena pasti tiap levelnya bakal beda-beda gitu. Jadi kalian harus membiasakan diri gitu. Minimal ikut satu organisasi atau kayak apa ya, Okmawa juga ikut setahun ya minimal. Penting ya. Penting banget tuh Bangun teman-teman. karakter. Jadi organisasi itu, masuk organisasi penting ya Teh? Karena untuk melatih public speaking juga gitu, itu yang penting sih, komunikasi yang lancar. Tapi Teteh setuju gak sih sama yang bilang kalau misalkan masuk organisasi ini cuman buat orang-orang ekstrovert, jadi yang introvert? Setuju gak? Enggak setuju sama Kenapa sekali. tuh? Aku kan introvert Oh, banget Teteh nih, introvert ya? pendiam ya. Kalau aku sama orang asing pasti aku kayak nggak bisa berbicara gitu kan, pasti masih kaku gitu. Cuman ya gimana ya, yang kita hadapin kan pasti manusia sama manusia lagi. Iya, Ya gimana kalau kita diem doang, malu-malu ya nggak bakal maju terus dalam pemikiran kita, masa depan kita kayak gimana gitu. Jadi ya gini, makanya kata aku juga pelan-pelan lah kalian ikut organisasi, atau minimal kalian sama teman sekelas lah, coba latihan untuk berbicara, mencari topik, atau kalian gimana ya, sering ngobrol kayak gitu. Nanti kan lama-lama di organisasi kalian kayak mulai berani kan, banyak relasi lagi gitu. Nah kemudian kalian juga harus gimana ya, melatih kalian untuk inisiatif. Jadi jangan kalian nunggu disuruh lah atau inilah. Nanti kalian pasti akan terbiasa sih. Kalau yang introvert pun ya, pasti kalian bakal ada kalanya senang kalau berbaur sama orang, apalagi yang gimana ya, kerja samanya itu sama-sama saling timbal balik kayak gitu sih. Melatih kayak gitu ya Teh. Nah, menurut Teteh seberapa penting sih networking gitu? Nah, gimana cara membangun relasi atau bisa juga dari tadi yang organisasi itu? ya, penting banget ya, apalagi kalau misalnya kalian bikin suatu program Ya. di himpunan, terus kan pasti kalian butuh dana nggak sih kalau kayak gini. Apalagi kalau misalnya programnya besar tuh, kayak aku ambil lagi aja dari pengabdian misalnya, kan ini pasti ke desa, butuh dana sama butuh outputnya apa, kalian harus dihasilin. Nah kalian pasti butuh partner kayak atau iklan lah atau apa gitu. Nah kalian itu harus melatih diri kalian untuk gimana ya, mempromosikan diri kalian atau organisasi kalian gitu. Latihan banyak sih, video-video atau apa yang bisa kalian pelajari kan, atau misalnya dari dosen sendiri. Kalian bisa harus sering-sering diskusi juga kan, gimana sih caranya kita biar aktif, cara kita memperkenalkan himpunan kita semakin dikenal gitu kan, kayak gitu. Nanti kan kalian pasti kalau nggak harus danusan terus kan penghasilan, karena itu pasti penghasilannya dibilang bukan utama kan, karena pasti Sampingan gitu ya Teh. sedikit-dikit kan, apalagi buat program besar. Jadi kalian harus terbiasa untuk cari partner yang bisa ngasih apa ya, istilahnya donasi atau apa ya, Benefit juga ke kitanya. gitu, untuk membantu apa ya, kegiatan kalian jadi lebih lancar gitu sih. Jadi penting banget kalau membangun relasi, jadi kalian himpunan juga bisa terbantu gitu untuk kegiatan programnya berjalan dengan lancar gitu. Oh, kayak gitu, menarik banget ya Teh. Nah, dari banyaknya kegiatan yang Teteh lakuin, banyak banget kan pasti.
gimana sih cara teteh membagi-bagi waktunya antara si A, B, C, ataupun yang lainnya teh? Harus jawab. Jujur ya, aku nggak bisa membagi waktu kegiatan aku sendiri ya. Karena memang kalau misalnya di waktu yang bersamaan, kalau di kuliah lah, atau lagi ada kegiatan organisasi, itu di waktu yang bersamaan, jujur aku juga nggak bisa nge-handle kan. Gimana ya solusinya? Menjawab, ya mungkin harus membatasi sih. Kalau kalian misalnya benar-benar nggak mampu untuk melakukan semuanya, jangan dipaksakan gitu. Karena jujur aku juga orangnya yang suka memaksakan diri untuk ngikutin semuanya kan. Tapi ya diusahakan untuk bisa ke-handle semua gitu. Cuma memang tekanannya kitanya terlalu di pressure seperti itu sih. Cuma alhamdulillah sejauh ini belum ada yang nggak ke-handle gitu sih. Kalau untuk Keren banget. pertanyaan yang gimana caranya bisa kebagi waktu, nggak bisa jawab. Intinya memaksakan atau Iya. nggak memaksakan, Enggak lah ya. kembali lagi kemampuan ke diri kita sendiri ya teh. Jawab aja. Oke. Aduh, keren banget nih teteh satu ini teman-teman. Teteh, di prodi kita ini kan di logistik kelautan ini pasti diwajibkan magang ya teh. Iya benar. Nah kalau tahu magang gimana teh waktu itu? Aku waktu semester 6 bukan magang, tapi ada program dari kementerian kan, MSIB, aku ikut itu studi independen di sekolah ekspor. Jadi dia tuh kayak belajar gimana yang kita bikin perusahaan, tapi PT perorangan. Jadi kayak kita minimal 2 orang udah bisa bikin PT gitu kan. Nanti kita daftar dari web perusahaan, web kementerian juga. Nah terus juga kita gimana caranya bikin produk kita sendiri, mau itu jasa atau produk yang kita ekspor. Terus kita harus kenal HS kode juga, kayak gimana sih tipe-tipe produk yang boleh kita ekspor. Ada juga kan yang dilarang, kayak makhluk hidup ada beberapa yang nggak boleh diekspor kayak gitu. Nah terus juga selain itu belajar terkait marketing juga, pemasarannya kayak gimana, terus cara label kemasan, desainnya kayak gimana biar menarik perhatian banyak orang. Sama kalau nge-ekspor barang itu jangan asal main ekspor aja gitu, yang penting kejual. Kita harus melihat dulu negara ini butuhnya apa, yang paling banyak pengen mereka impor ke negara mereka sendiri gitu. Jadi harus diperhatikan juga. Kalau misalnya di sini mereka misalnya banyak yang jualan produk ini, terus kita jual ke sana lagi, ya pasti nggak laku kan, mereka udah banyak produksi dari itu. Kita harus perhatikan dari situ, dari itu. Wow, keren banget. Nah Teta itu dapat info magang itu dari mana teh? Ada satu, kalau cari informasi pasti di sosial media kan banyak ya, karena di loker-loker, di website atau di Instagram itu sebenarnya banyak. Tapi kalau kita juga harus diskusi itu sama dosen, sama juga dari kampus biasanya ada informasi magang. Nah kaliannya harus sering aktif banget nih ngobrol sama dosen juga terkait magang kayak gimana. Terus mereka juga suka nge-share lowongan magang kan, itu pasti membantu. Apalagi sekarang kan udah ada alumni kan, pasti mereka juga pasti suka nge-share. Untuk sekarang udah ada sih beberapa temen yang suka nge-share juga ke guru kayak kampus jurusan kan, nge-share. Nah tapi kalian kalau mau daftar magang juga jangan cuma 1-2 kan, itu peluangnya kecil banget kan. Dan harus cari sebanyak-banyaknya gitu ya teh. Banyak banget, bahkan 100 lowongan juga belum tentu kita bisa lolos kan. Makanya Iya, kita tuh jangan gampang jenuh deh, udahlah nggak bakal keterima, jangan Jangan pesimis dulu ya, teh. harus terus kita tuh harus banyak cari lowongan tapi yang relevan juga, sama CV juga harus sesuai dengan posisi yang kita ikutin atau kita daftarin gitu. Kalau misalkan kalian ilmunya misalnya di desain gitu, tapi kalian lapornya di bagian sales marketing kan nggak nyambung, Nggak relevan gitu ya teh. Ya, tapi kalau kalian berhasil lolos gara-gara itu, hoki banget sih. Itu harus diperhatiin juga soal pengalaman kalian yang diikut di CV itu apa. Terus kalian harus belajar public speaking, komunikasi untuk interview. Jangan dibiasain kalau ngomong di depan itu pas interview sama HRD gitu kan. Jadi kalian ngeliatnya HRD juga kayak, ini kenapa ya dia gagal gitu ya, kayak udah males lah kayak gitu. Kadang kayak gitu ada HR, jadi kita juga harus pembawaannya enjoy gitu. Kadang saya sendiri takut. Oke, gitu sih. Nah waktu cari info atau tempat magang ini ada nggak kesulitan dari tetehnya sendiri?
Kalau info itu pasti banyak banget sih, terbilang gampang ya. Cuman kalau memang dari jurusan kita itu, kalau yang mau fokus ke kelautan, bagi aku sendiri aku masih agak susah. Tapi kan kita juga kayak belajar terkait dengan manajemen lah, atau perbidangan juga. Di luar itu ekspor impor kan ada juga, nah luas kan. Nah, yang bagian susahnya ya menurut aku itu perjuangannya saat kita nge-apply lowongannya. Belum nanti kita di tahap interviewnya lah, tahap nanti interview usernya lagi. Belum kita buat nanti administrasinya di bagian itu sih yang sulit. Jadi kita harus benar-benar kayak niat gitu, jangan asal nge-apply CV dimasukin, udah aja lolos kita nunggu aja gitu ya. Dipanggil gak ya, terus interview seadanya, jangan itu kita harus banyak inisiatif. Harus kita tanya ke HRD-nya, jangan kayak misalnya HRD nanya ada yang mau ditanyakan nggak sebelum misalnya interviewnya selesai, nggak ada, gue cukup gitu mah kayak nggak ada inisiatif kamu buat kerja di situ gitu, berarti ya udah kemungkinan saya tidak terima gitu. Jangan asal-asalan, intinya Maya teh harus mempersiapkan banget. Harus idenya harus kreatif, inisiatif, sama banyak gimana ya, imbal kitanya tektokannya itu bisa gitu. Wow, keren banget nih. Nah, Teteh kan lolos di magang itu, ada nggak tips and triknya? Tips and trik Apa tuh? apa ya yang spesial? Kepo banget nih Sobat Rosa soalnya. Itu kata aku juga balik lagi kan, kayak pengalamannya kalian, isi yang benar. Kalau misalnya kalian mau di posisi yang kalian lamar, isi CV-nya harus sesuai dengan apa yang kalian melamar. Apalagi kalau kalian buat portofolio tuh, itu pasti jadi nilai plus juga. Apalagi kalau kalian dapat prestasi misalnya di bidang sesuai apa yang kalian lamar posisinya, itu jadi nilai plus lagi. Belum kalian nanti penampilan dari desain CV-nya juga harus diperhatiin, jangan acak-acakan, berantakan atau sulit dibaca, atau kepenuhan juga itu kan nggak boleh ya. Nah, sama itu berarti ke interview juga kalian diusahain, dilancarin. Kalian tuh kalau interview harus benar-benar latihan komunikasi, ya minimal di depan kaca lah ngomong sendiri gitu, atau latihan mulutnya kan biar nggak kaku gitu, Biar nggak gemeteran juga ya Teh. biar nggak ngeblank tiba-tiba, jangan gitu. Sama kalian inilah banyak kan sekarang kalau YouTuber kan bikin simulasi wawancara kan, itu banyak tuh, dia kan suka banyak nyantumin pertanyaan-pertanyaan buat ke HRD, kalian mau nanyain aku soal perusahaan kan, itu kan yang bisa diikutin. Itu rata-rata kalau ngikutin yang itu bisa keterima, karena aku juga belajar kan, sempat aku beberapa kali ikut interview nggak latihan, aku kan diem doang nggak inisiatif, itu pasti aku nggak bakal lolos ke tahap selanjutnya. Tapi alhamdulillah sih untuk yang sekarang kan aku berusaha untuk belajar ya, sama interview CV diperbaiki lebih baik lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Teh. Nah, selama Teteh magang di perusahaan Teteh ini, apa aja sih materi-materi pembelajaran yang Teteh implementasikan dalam pekerjaan tersebut? Ada waktu kan aku sempat yang semester 6 itu semester 5 kan studi negara sekolah ekspor. Ya. Nah, gara-gara itu kan aku jadi, sebelumnya aku mengabaikan mata kuliah manajemen ekspor dan impor sama perdagangan internasional dan hukum bisnis. Kan kayak ya udahlah, pasti sampai mata kuliah lain, aku malas belajarnya gitu, jadi tiru. Kan, tapi aku ikut studi independen sekolah ekspor kan, aku jadi lebih mengenal, fokusnya belajarnya di ekspor gitu, walaupun impor belum sempat dipelajari waktu itu kan. Jadi aku pas mata kuliah ekspor impor kok jadi lebih mudah dimengerti ya gitu, aku jadi semakin minat lagi kan. Nah, baru di semester 6-nya aku keterima di magang di perusahaan ekspedisi muatan gitu. Itu juga kayak aku melengkapi untuk dokumen ekspor impornya di mana, kalau kita harus perhatiin kayak checklist lah, invoice-nya, terus ada BPOM juga kalau buat produk makanan, ada sertifikatnya juga kayak sertifikat apa ya, analisis, publikasi, sertifikat keterangan asal, itu kan harus diperhatiin ya. Nah, aku kan jadi belajar terus, jadi mengerti kan, jadi makin minat tuh. Nah, jadi fokus mata kuliah aku ya ke situ, manajemen ekspor, impor, sama perdagangan bisnis internasional. Nah, jadi karena pengalaman sendiri sih, jadi terus jalan, jadi lambat laun ya jadi mata kuliah favorit sih, karena ada pengalaman-pengalaman tertentu gitu yang bikin aku tertarik sama mata kuliahnya. Jadi sebelumnya nggak tertarik, jadi malah paham banget sama bidang yang aku lakuin sampai sekarang. Dari pengalaman-pengalaman gitu ya Teh. Oh ya Teh, aku tuh dengar-dengar kalau Teteh ini udah dapat
pekerjaan sebelum wisuda ya? Bener nggak sih Teh? Alhamdulillah. Di mana tuh? Benar. Sekarang Teteh kerjanya? Sekarang aku bekerja di PT Polyplex Film Indonesia. Itu Wow. lokasinya ada di daerah kawasan industri modern Cikande di Kabupaten Serang. Kalian bisa search aja. Di situ aku posisinya ada di tim Customer Engagement Executive. Di situ aku juga kayak selain bagian sales juga, kita kan kayak ngaturin dokumen untuk pembayaran. Kayak juga kita ngehubungin customer juga nih untuk ready stok barang lah, untuk planning pengiriman bagaimana kayak gitu kan. Jadi kalau sales ini nggak sekedar untuk sales kayak jualan ya udahlah selesai, nggak gitu. Ternyata serumit itu untuk kerja di bagian sales kan. Belum lagi kalau sales ini ada bagian documentation sama customer juga, ada juga di bagian marketing. Nah marketing itu kan harus ngejar target juga kan ya. Nah itu passionnya kita tuh, susahnya itu kalau kita di dunia kerja udah beda lagi levelnya kan, cara kita komunikasinya lagi, cara untuk dapat ilmunya kita udah beda level lagi. Nah itu jadi kerjaan aku sebentar kayak gitu sih, tapi aku juga kayak nge-handle bagian ekspor juga, balik lagi masih ada hubungannya. Jadi selain aku yang domestik, aku juga nge-handle pengiriman ke ekspor untuk sementara ini gitu. Keren banget. Waktu itu Teteh cari informasi kerjanya tuh dari mana? Aku iya sama kayak dari sosial media juga, tapi dosen itu kan dosen AK itu baik-baik banget, mereka ngerti, mereka tuh juga inisiatif membantu kita kan, apalagi kita tuh kayak angkatan pertama, tapi pasti ke angkatan kalian juga masih bakal ditolong kan, cuma mereka ini nge-share juga lowongan juga kan. Jadi kita juga kalau mereka udah nge-share itu, kita nge-apply juga. Alhamdulillahnya kebetulan untuk lowongan ini aku dapat dari dosen juga. Jadi aku keterima di sini karena informasi langsung dari dosen kayak gitu sih. Jadi kita semua harus apply aja apa yang mereka kasih. Kalau kalian mau dapat informasi dari dosen, loker kalian harus sering-sering tanya gitu. Harus deket juga ya, deketin. Keren banget juga ya dosen-dosen LK ini. Nah, Teteh kan sebagai lulusan pertama di Prodi Logistik Kelautan, ada nggak sih kesulitan Teteh dalam mencari pekerjaan? Ada. Pun kata orang-orangnya sebelum wisuda dapat kerja alhamdulillah banget sih ya, pasti hoki banget sih gitu ya. Alhamdulillah banget itu mah. Iya, cuman kan balik lagi ke tujuan gitu. Kalau aku habis lulus kayak ya Allah aku pengen dapat kerja gitu, cuman kayak targetnya tuh terlalu terburu-buru kan, pasti jadinya malah kena beban mental sendiri karena aku pengen buru-buru dapat kerja. Dan sebenarnya itu nggak boleh sih. Jadi kayak hambatannya itu yaitu kadang kalau kita melamar ya udah sebanyak kayak lebih dari 100 lowongan tuh jenuh. Nah ada masanya aku juga kayak gitu jenuh, jadi kayak udah nggak nge-apply lagi, nggak ada updatean apa lagi, terus kadang juga males untuk revisi CV atau untuk pelatihan lagi kayak gitu sih. Cuma kayak balik lagi ada dukungan dari sekitar, kayak keluarga juga harus mendukung kita sebenarnya gitu. Kita tuh juga jangan memendam perasaan sendiri kan, harus curhat lah, minta solusinya kayak gimana biar kalian juga termotivasi lagi gitu sih. Harus ada motivasi dari orang lain, nggak bisa ngerjain sendiri. Oke. Nah, Teh, selain bekerja nih, kegiatan apa saja sih yang Teteh lakuin sekarang? Atau seperti hobi atau apa, Teh? Hobi, ini hobinya mau yang realitanya apa gimmick? Realita aja nggak sih ya teman-teman sobat loka? Hobinya tidur, oh my god, enggak deh, ya Allah. Masa sih tidur? Sumpah aku habis kerja tuh ya udah istirahat gue deh. Enggak kan, karena aku perusahaannya di bidang multinasional nih, ekspor juga kan. Jadi kayak aku berusaha untuk memperlancar bahasa Inggris sama bahasa lain. Kebetulan kan perusahaan aku ini multinasionalnya orang India kan. Kadang aksennya mereka, nggak, aksen orang India kalau ngomong bahasa Inggris agak susah dimengerti gitu. Aku juga kadang ngeblank ngomong apa ini orang nih kata gue gitu. Jadi Inggris aku juga masih belum pasti kan. Jadi sehari-hari aku juga masih ngelancarin bahasa juga sih. Dan iya, untuk teman-teman kalian, tolong dari sekarang itu biasain lancarin bahasa Inggris, karena mau di perusahaan lokal juga Inggris penting banget, apalagi buat pemasaran, komunikasi sama misalnya mau kalian ada partner, customer lain gitu kan, ketemu, kalau kalian ketemu sama orang asing gimana gitu ya kan, buat promosiannya. Jadi latihin bahasa Inggris itu penting.
penting Oke. banget. Nah, Iya. catat nih sobat Belajar. lokal. Belajar bahasa Inggris dari Iya. sekarang ya. Daripada menyesal nantinya, karena aku jujur menyesal baru belajar. Iya. Nah, tadi selain saran dari yang harus belajar nih bahasa Inggris, nah ada nggak saran lain yang bisa Teteh berikan buat mahasiswa terutama di logistik kelautan ini yang mau menyelesaikan studi lebih cepat tapi tetap aktif gitu dalam kegiatan organisasi, lomba, magang dan lainnya. Lebih cepat ya. Kalau ini khusus untuk targetnya masih supaya lulus cepat ya gitu kan. Itu kalian mata kuliah diusahain jangan ada yang tenggelam, nilainya jangan ada yang turun. Terus kalian targetin lah untuk itu balik lagi tugas-tugas harus diselesaikan, aktif juga. Terus jangan sering bolos karena kan bolos kalau nggak ada dasarnya, tapi kalau izin pun ya ada batasannya juga gitu. Sama kalau kalian mau ngerjain skripsi, dimulailah kalau misalnya kalian ada waktu lah atau pengalaman magang apapun itu, kalian mulai cari perusahaannya, mulai kalian cari konsep skripsinya mau kalian buat apa. Dari semester sekarang juga bisa sebenarnya sih, itu diniatin dulu. Kalau misalnya kalian dibuatinnya nanti skripsinya konsepnya apa, ya udah gitu lulusnya ya gimana jalannya kalian, progresnya kayak gimana kan sesuai gimana niat kalian juga. Karena skripsi penting sih, harus diselesaikan juga. Sama kalian banyak diskusi juga sama dosen, target kalian mau kayak gimana, pasti nanti dosen akan bantuin kan untuk gimana nanti diskusi soal skripsi kamu kayak gimana gini-gininya, direvisinya atau apalah. Sama target pencapaian kalian setelah kuliah apa gitu. Jadi kalian harus ada list kalian sendiri lah gitu. Jadi jangan asal pengen lulus cepat aja tapi kalian target kedepannya nggak tahu apa gitu. Harus punya target jadi ya kedepannya. Kalau kalian mau lulus cepat tapi nggak ada tujuan ya buat apa juga gitu. Buat apa juga cepet ya Teh. Kalau kalian mau boleh lulus cepat tapi kalau kalian tujuannya kuliah atau kalian pengen lebih memahami mata kuliahnya lah gitu, nggak mau ikut semester padat takutnya terlalu cepat kan materi yang disampaikan, ya udah santai aja, yang penting kalian belajar dapat ilmunya diterapin gitu. Kalau kalian mampu buat kuliah cepet ya berarti itu nilai plus buat kalian, berarti kalian punya target untuk kedepannya seperti apa gitu selain kuliah nanti. Oh, seperti itu. Nah Teh, apa sih pelajaran berharga yang bisa Teteh kasih nih kepada mahasiswa di prodi logistik kelautan ini Teh? Pelajaran berharga Apa tuh Teh? Buat aku, kalau kalian udah masuk kuliah, kalian harus nikmatin selama kalian kuliah gimana gitu. Kalau kalian usahakan itu ya jadi orang yang positif aja. Kalau pertemanan sih ya kamu nggak bisa memperkirakan ya pertemanan mana yang baik mana yang buruk kan. Yang penting kalian kalau udah kuliah itu ya fokus kuliahnya yang benar. Sama kalian cari relasi juga, ikut organisasi juga. Ya boleh sih kalau fokus ke kuliah doang, cuman nanti progresnya kalian untuk kedepannya itu bakal melambat kalau kalian enggak mencoba pengalaman yang baru kayak gitu. Minimal ya di internal dulu lah kalian ikut organisasi buat membantu ngembangin juga kalian di kampus. Baru nanti kalau kalian misalnya udah kalian skillnya meningkat nih, kalian bisa ikut ke organisasi luar lagi biar kalian nanti kedepannya bisa mengembangkan diri juga buat membantu orang sekitar juga. Sama kalian bisa memotivasi adik tingkat kalian juga kan ke depannya nanti kalau kalian ini bisa di tahap setinggi ini gitu, saling memotivasi. Aduh, Dan niat. keren banget Teh Nabila. Oke Teh Nabila, sekarang kita udah di ujung nih di acara lokal podcast ini. Oke teman-teman, buat teman-teman nih yang udah nonton, jangan lupa subscribe juga ya. Iya. Dan juga terima kasih kepada Teh Nabila. Kita sebagai, terutama saya juga sebagai host dan juga sobat lokal juga kayak menambah gitu. Oh jadi kayak gini ya, strateginya kayak gini, kayak menambah gitu loh Teh, kayak wah keren Ya, banget. mungkin Jadi dari kamu sendiri ada gak nih buat kalian teman-teman adik tingkat atau teman sekelas, kamu mau dimotivasiin apa gitu ke depannya? aduh Teh, Sendiri. yang intinya Ya sedih. gak sedih. Yang intinya dia Tidak bisa diungkapkan. bisa Iya, fokus. oke. Oh, fokus. Ya Iya, tadi benar. fokus.
juga intinya jangan terus kalau misalkan pernah ada sesuatu menyesal, jangan terus-terusan buat menyesali. Iya, Kita harus lihat ke depan. perbaiki diri, Iya. ya kan, tingkatkan kemampuan. Keren banget. Jangan lihat ke belakang, Iya, lihat ke betul. depan. Kayaknya ada yang lebih indah dari yang di Iya, belakang. nonton teman-teman. Ini ya. Sedih banget ya Teh, udah. Sedih banget nih teman-teman Sobat Lokal, akhirnya selesai juga acara podcast kali ini. Oke. Ya, terima kasih juga, mohon maaf juga kalau aku selama sering kita ngobrol ada salah-salah kata atau mungkin terlalu gale atau mungkin aku masih kaku, mohon maaf gitu ya. Tapi udah keren banget sih. Iya. Hebat nih Lokal Podcast. Oke. Terima kasih yang untuk menyaksikan, untuk menonton dari awal sampai akhir di acara Lokal Podcast ini. Melangkah maju arungi samudra, LK Jaya.